sana. Oke, begitu juga terkait dengan hal-hal apalagi kita ingin memasukkan suatu produk ya, itu akan cepat sekali bisa terrealisasi di sana. Oke, terkait hal itu saya rasa eh, saya kasih semangat aja dan selamat untuk menjalankan trainingnya dan tetap eh, banyak belajar ya untuk bisa meng-create banyak penjualan dari ke depannya. Itu saja dari saya nih, kebetulan ada direktur utamanya Pak Saiful Bahri. Monggo Pak. Oke, baik. Ya, Makasih, Pak Haji. Silakan langsung, Pak Ari. oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pagi. Ya, pagi semuanya. Ya, mungkin saya nggak lama ya, cepet aja itu kan, bahwa memang saat ini yang namanya digitalisasi dimanapun menjadi suatu kewajiban gitu kan. Bahkan saya lagi mengamati gitu kan, sekarang mulai banyak tren, khususnya di Cina gitu kan. Anak-anak muda tuh pindah ke desa, yang penting ada jaringan internet. Jadi bisnisnya dia online gitu kan. Dia pun menjadi pekerja online juga gitu kan. Nah, makanya sekarang di desa-desa di Cina tuh dikembangkan banyak tempat-tempat misalnya mungkin ke depan juga nih kan anak-anak muda ini kan bahwa potensi bisnis digital itu sangat besar gitu kan dan TBS mungkin juga bisa mempelopori nih kan mungkin studi banding dengan Cina sekarang sedang mengarahkan anak-anak muda untuk membangun desa gitu kan dengan bisnis digital gitu kan. Nah, mungkin kita ini start awal ya ada beberapa produk lah yang bisa eh, teman-teman mungkin walaupun masih sedikit itu kan bahwa ada opportunity untuk menjual produk gitu kan sambil memanfaatkan kota internet yang dimiliki itu kan oleh teman-teman dibandingkan dengan hal-hal tidak produktif mungkin bisa sambil iseng tapi produktif gitu kan sambil rebahan tetap bisa produktif. Nah, mungkin ini menjadi satu awal itu kan bagi TBS ke depan mungkin harus ada produk-produk yang lebih menarik gitu kan yang bisa menjadi satu apa namanya solusi bagi anak-anak muda sekarang itu kan. Mungkin teman-teman juga tahu itu kan sekarang terus terang kondisi ekonomi Indonesia sangat susah itu kan. Semalam saya dengar apa di TV One gitu kan ada apa namanya acara itu kan podcast itu jurusan S2 pun sekarang susah cari kerja itu kan. Sebetulnya yang testimoni itu S2 dari UI lah ya. Dia kesulitan cari kerja, sudah ngelamar ke sana kemari itu kan. Nah, ini mungkin dengan kecerdasan digital ini harusnya sih anak muda milenial zaman sekarang atau Gen Z itu tidak sulit untuk mendapatkan pekerjaan kan. Pekerjaan zaman sekarang kan bukan pekerjaan yang harus officially di kantor kan, dimanapun bisa bekerja. Nah, itu mungkin moto dari TBS kan ke depan bisa mengkrit pekerjaan-pekerjaan tanpa harus eh, anak-anak muda atau generasi Gen Z atau milenial itu tanpa harus pusing gitu kan, harus berkantor, tapi kantor bisa dimanapun. Oke, mungkin itu sebagai pembuka aja. Silakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Waalaikumsalam banyak, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, Pak Ajenowo, untuk speech-nya. Oke, Kakak, untuk mempercepat waktu, kita akan langsung dengan Pak Masud ya. Secara teknis banyak kunci-kunci yang bisa menguasai digital di dunia meta. Jadi jangan ragu ya untuk nanya detail sekalipun nanti Pak Masud akan jelaskan. Oke, silakan Pak Masud lanjut Pak. Eh, Baik, Pak Teja. Terima kasih Pak Teja yang sudah memberikan kami kesempatan untuk sharing terkait digital. Dan saya juga terima kasih ke Pak Ari dan Pak Pranowo yang sudah menyempatkan waktu untuk memberikan inspirasi dan pencerahan untuk kita semua. Bahwa memang betul dunia digital ini sudah betul-betul menjadi tren. Dan saat ini saya juga sangat setuju sekali bahwa memang di dalam dunia digital marketing ini tidak mengenal tempat, yang penting ada jaringan internet, bisnis sudah bisa berjalan gitu loh. Eh,
dan kita sudah merancang, maksud saya sudah diskusi banyak juga dengan Pak Teja, makanya kami alhamdulillah sekarang sudah mulai rutin untuk mengadakan sebuah proses edukasi terkait dengan digital marketing dan beberapa produk yang kita juga sudah siapkan untuk teman-teman berlatih belajar bagaimana mengembangkan sebuah bisnis lewat digital marketing. Dan kami juga sudah menyiapkan kurikulum 2 bulan kurang lebihnya untuk belajar terkait dengan membuat sebuah konten dalam sebuah website WSP. Itu yang pertama. Dan ke depan kami juga sudah menyiapkan untuk yang teman-teman yang mungkin saya yakin juga bisnisnya ingin cepat, maksudnya ingin ada speed up lah. Kalau proses belajar website atau dengan cara organik, terus terang ini agak cukup lama, tetapi ketika sudah jadi websitenya itu akan mendatangkan traffic secara otomatis, sehingga itu menjadi sebuah aset digital gitu teman-teman. Jadi itu sebuah pilihan. Pilihan kedua juga kita sudah menyiapkan juga strategi dan teknik-teknik menggunakan iklan ya, iklan berbayar. Juga kita juga menyiapkan secara organik melalui melalui medsos ya. Mungkin saya sedikit buka aja supaya teman-teman belajar secara teknis detail ya. Jadi kami sudah menyiapkan ya, seperti saya sampaikan nanti ini saya sudah memiliki rancangan dan ini sudah dipraktekkan ya, tinggal nanti hasilnya kita akan share ketika nanti saya sudah selesai dan saya sedang kerjasama dengan Pak Teja ya. Ini terkait dengan iklan ya, iklan Facebook sama IG, terus juga nanti kita nyiapkan share juga tentang medsos. Kalau masalah medsos ini juga udah ada dalam kurikulum ya, sudah dalam kurikulum. Dan yang terakhir ini terkait dengan website ya, terkait dengan website kita juga sudah menyiapkan strateginya. Jadi supaya ke depan kita jauh lebih efektif pada saat kita memproses. Termasuk kita akan praktek terkait dengan teman usaha Biz ID ya, yang kemarin kita sudah belajar ya. Nah, baik, itu mungkin sebagai pembuka kita karena memang apa langkah kita ke depan. Saya sedikit sudah tadi saya share untuk menunjukkan bahwa kita ada suatu program-program yang memang semua kita lakukan dengan cara yang simple, lewat langsung dengan praktek ya teman-teman. Jadi memang digital ini sesungguhnya adalah skill atau kemampuan yang memang harus kita miliki dengan cara kita langsung praktek ya. Jadi 85%, 90% itu adalah praktek. Dan metodologi yang kita terapkan juga saya bersama Pak Teja itu 90% itu ke praktek ya, teman-teman. Ke praktek. Dan mungkin sebagai review yang kedua, saya juga sudah menyiapkan kurikulum. Ya, ini untuk mereview teman-teman apa yang akan kita lakukan selama kurang lebih dua bulan yang kemarin sudah kita sebenarnya sudah sampaikan ya. Yang pertama di sini lembaran kerja, terus bikin kata kunci, terus ChatGPT ya, terus kita bukan langsung praktek juga, nanti saya akan praktekkan juga cara membuat WSP. Berikutnya juga kita akan mendaftarkan konten yang sudah dibuat untuk bisa masuk ke Google Search Console atau indexing. Berikutnya adalah backlink dan internal backing dan external backing. Dan seterusnya ya, ini saya nggak akan bahas. Sesuai dengan yang minggu lalu, khususnya bagi teman-teman yang sudah praktek, yaitu Ibu Willy ya, kalau nggak salah, dengan Pak Ferry, kalau nggak salah ya. Saya tadi udah lihat Bu
Willy, kalau nggak salah Ibu sudah membuat sekitar 32 konten ya Bu ya? 25 kayaknya deh, Pak. Oh 25. 25. Oh, Di lembar oh, kerja saya ada 25. oke oke. Karena saya hitung di sini. Oh, 25 ya? di 25 sih, Pak. Ini Iya. 8 kali 4 nih. Bu. Oh, gitu. Yang ini Oh, nggak utuh. Jadi 3 ya. 3 kali 4 8 kali 3. Ya, kurang lebih 25 betul. 24, 25. Ya, di sini 25 sih. Kalau saya sih ininya 25. Nggak tahu, mungkin ada yang nggak saya save mungkin. Eh, Oke, karena ini udah langsung bisa terlihat di sini, Bu. Oh ya, betul. Bisa lihat ya. Mm-mm. Sekarang untuk teman-teman yang lain, kita memang seperti yang saya disampaikan, kita akan praktekkan. Jadi alhamdulillah, gimana Bu? Mungkin kita diskusi sedikit dulu, Bu. Ada kesulitan nggak membuat proses konten ini, Bu? Sejauh ini enggak sih, Pak. Saya cuma sampai upload ini aja sih, mungkin agak mudah ya. Saya pikir ke siapa situ karena kan memang ada tahapannya. Terus memang saya awal-awal agak ada yang salah ketik, terus ada yang apa ya, istilahnya saya nggak jadi kayak nggak rapih gitu loh. Jadi saya terakhir-terakhir tuh kan kayak ini ada SEO bacanya masih, ternyata saya salah ketik, kayak SEO bacanya masih ada tulisan di situ. Harusnya kan ada, Oke. ini nih Pak di tengah. Yang ini yang pertama kan di tengah Ya. itu ada SEO baca yang saya salah nulis, jadi bukan SEO baca tapi sebaca. Jadi akhirnya tulisan cuma tulisan aja, nggak keluar yang SEO bacanya gitu. Oke. Udah sih sejauh ini sampai sampai saya bikin ini sih udah beres. Cuman saya kesananya yang nggak tahu yang konsol itu. Saya harus ngeceknya gimana. Nah itu saya Konsolnya ya Bu ya. Ya, ke situ yang belum paham. iya Bu. Jadi gini, ini yang kedua teman-teman. Jadi saya akan tampilkan dulu nih ya. Ini saya akan copy ke Google Search Console. Apakah masuk ke ranking? Nah, bisa jadi kalau belum masuk ranking itu belum melakukan proses yang namanya pendaftaran, Bu. Itu dia mungkin. Nah, ya ini belum saya lihat. Saya tadi sebenarnya udah cek nggak masuk gitu loh, nggak masuk. Nah, ini kalau nggak masuk begini, ini artinya karena memang belum didaftarkan ke Google Search Console, Bu. Gitu. Hmm. Jadi langkah berikutnya adalah, Bu ya, langkah berikutnya ini yang saya sekali lagi saya buka dulu ininya. Jadi langkah berikutnya adalah kita mendaftarkan, Bu ya. Mendaftarkan caranya begini, Bu. Kita yang dari awal dulu. Oke, Pak. Sebentar, saya berarti harus yang terakhir dulu. Ya, yang terakhir ini. Atau klik kanan juga bisa nih ya. Seperti ini caranya. Sorry. Mm-mm. Di copy aja. Copy ya, Bu ya. Langsung masukkan ke Mm-mm. sini, Bu. Google Search Console-nya harus ini dulu. Daftarin dulu. Ini saya belum tampil ya. Google Search Console ini ya. Mm-mm. Coba Ibu sambil praktek di rumah nggak apa-apa. Oke. Yang ini nih Bu ya. Sambil ini ya Bu ya, sambil buka di laptop Bu. Biar sama-sama langsung praktek. Tapi kalau saya yang pertama yang ini nih Bu ya. Yang nomor 595 ya. Ini Ibu bisa lihat di sini, perhatikan angka-angka ini ya. Supaya nanti saya menyampaikan ke Ibunya lebih efektif gitu. Nomor 595. Itu artinya memang sudah sebanyak 595. Nah, ini belum terlihat ya. Kita langsung tes. Sebentar Pak, saya lagi ngecek. Ini saya lagi ngeklik kanan dulu, nge-copy dulu. Saya baru sampai copy. Untuk yang lainnya, mungkin perhatikan aja dulu ya Pak, Bapak Ibu. Karena ini juga bagian dari proses pembelajaran juga. Ini klik request indexing. Nah, ini udah terindeks Bu ya. Mm-mm. Artinya, oh ya, sekali lagi saya ingin Ibu juga memasukkan ke lembaran kerja Bu ya. Oh, udah sih Contohnya Pak. seperti ini. Lembaran kerjanya dibuka juga. Oh, Karena setiap aktivitas itu dimasukkan di lembar kerja. Ini saya kasih contoh ya Bu ya. Ini saya copy di sini. oh oke. Ya, si copy, terus kata kuncinya juga dimasukkan Bu. Sorry.
kata kuncinya juga tadi yang mana ya? Lupa. 5 ini ya tadi ya. Hmm. Oke. Ini di copy ya Bu ya. Masukkan ke lembaran kerja juga. Ini jangan lupa masukkan ke lembaran kerja. Travel Umroh September Bandung. Travel Umroh September terpercaya. Iya, betul. Nah, ini masukkan seperti ini. Terus tadi Hmm. di indeks Bu. Di indeks tadi jam berapa ini? 26 jam 10 jam 10 katakan 3:37 ya. Hmm. Nah, ini Ibu buat seperti ini Bu ya. Oke. Di tempat Ibu ya. Oke. Ya, terus saya akan bongkar juga ininya Bu. Apa namanya? Dalamnya admin panelnya ini Bu ya. Admin panelnya. Nah, admin panel supaya cepat dalam proses pencarian ini kan kita nggak tahu posisi yang tadi itu kontennya di mana kan kita nggak tahu kan Bu ya. Hmm. Hmm. Nah, supaya cepat dalam proses pencarian ini Ibu copy aja yang ini ya Bu, yang judulnya. Hmm. Judulnya masukkan ke sini. Kita enter. Cari dalam proses pencarian. Nah, ini ketemu kan ini Bu ya. Hmm. Nah, ini kita edit. Nah, edit. Nah, tadi yang saya ingin masukkan kan sebetulnya ini yang ini nih. Hmm. Premium ini nggak usah di ini juga nggak apa-apa seperti ini copy Oh. masukkan ke lembaran kerja Oh, kata kunci yang itu apa yang di ya meta description. iya kata kuncinya. Oh ya satu lagi indeks tadi indeks sebenarnya udah sorry yang ini tuh yang indeks ya kalau yang Oh, ini itu yang indeks lama ke kiri yang saya upload ya yang pertama ya. iya ini Hmm. upload saya sorry Upload. tadi Nah, upload jadi itu yang pas upload. betul ini ngelihatnya di sini Bu nih Oh, yang pang. kalau udah disubmit saya balikin ke submit aja dulu nah ini tanggal ini Itu. nih tanggal Oke. 24 Ibu bikinnya waktu itu ya. Tanggal di saya 19 kan itu baru diedit berarti. Oh 24 ya? iya. Oh ibu 19 ya? Oh, Sorry ini sorry minggu ini bukan di bulan sini lalu. bu. Sorry Ini sorry minggu. sorry sorry. Saya harus buka ininya dulu. Sorry Itu sorry yang saya. kita bikin bareng-bareng Pak yang waktu Oh iya iya. trial yang Yang itu. bikin bareng-bareng ya. Oke Iya, oke. itu yang Iya paling iya. pertama. Oh iya betul tanggal 19 bu jam Oke, 11.30 bu. betul. Yang ini. Sorry tadi saya nggak Mm. harus cek ininya dulu. Nah seperti itu. Eh, Sekali lagi ini tujuannya adalah untuk mendeteksi proses kapan ini di, dibuat ya tanggal 19 ya. Oke. Nah, seperti ini ya Bu ya. Oke, Pak. Oh iya, untuk yang punya Ibu ini karena saya udah lakukan sama saya berarti sebenarnya nggak perlu Ibu lakukan lagi. Ibu lakukan yang berikutnya aja. Oh, yang judul berikutnya yang Iya, ya, yang judul judul berikutnya. Judul berikutnya itu dari sini. oke. Ibu kalau Pak mau pengen tahu juga dari sini. Ya, Travel Willy Nah, Bandung ini ya. yang terakhir. Mulai dari akhir aja dulu supaya berurut. Yang berarti akhir itu yang paling pertama Iya, saya buat. Oke. iya, Nah, itu yang caranya pertama. tadi ngeliat dari sini aja, terus nanti enter yang kedua. Nah ini ibu silakan di copy yang ini nih, Di copy itu ya, di masukkan ke Google Search Console, bentar, konsol. Oke. masukkan ke Google Search Console. Nah ini masukin ke sini, Bu. Saya mau nanya sebelumnya, Bu, Ibu sudah bisa tampil seperti ini ya, Bu ya? Bentar Pak, saya coba cek. Saya sekalian buka apa ya. Kalau enggak, saya gantian share-nya di tempat Ibu, Bu. Ini saya baru mau, oke, bentar Pak. Saya rencana ini tadi saya nggak ngikutin sebenarnya karena saya waktu itu Bapak, ini saya buka juga. Jadi saya baru nyampe buka Hah? Improve Your itu yang mau start now itu. Iya, Bu. Saya share punya saya. Ya, share screen. Saya matiin dulu ya ini ya. Oke, iya Pak.
Jadi Bapak Ibu semua, ini adalah sebuah proses untuk mulai dari awal terus nanti sampai mendaftarkan. Jadi secara teori ini kita sedang melakukan proses yang seperti ini Bapak Ibu. Nih, saya baru sampai sini, Pak. Berarti saya tinggal Hmm. start now ya. Ya, start now ya, betul. Mm-mm. Tadi saya ngambil yang paling, saya coba ulang lagi ya. Yang ini Ya, apa ya kan ya? ya itu betul. Nah, itu diambil Bu. Kopi. Kopi aja ini ya. Ya, Oke. Masuk ke yang mana ya Pak? Lupa saya. yang itu yang tanda ini Bu, yang atas Yang ini nah ya. itu betul. Pastus itu. Enter. Ini betul udah. Belum Pak. Sudah, sekarang tes live URL Bu, yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya. Eh, Sebetulnya proses ini disarankan setelah selesai konten baru melakukan proses ini. Oh, berarti tiap satu lembar, tadi saya mau langsung lanjutin, tapi saya pikir bentar, saya takutnya salah karena langkah-langkahnya kan waktu itu agak ini, jadi mau cobain, akhirnya saya bikin aja dulu semua Oh gitu, ya kontennya, ya. baru sekarang mau sekalian mau saya tanyain, ini Nah, udah gini gimana untuk ke lagi ya? depan langsung Bu, untuk ke depan. Langsung ya, langsung ke sini, langsung Iya, masukin ya. langsung ke sini, ya. Oke. Nah, Karena betul kalau ini udah ya? sekarang tinggal request Bu, request indexing nih, yang bawahnya. Itu ada Oh, tulisan request index. Nah ya itu, ini. iya betul klik. Berarti benar. Tadi kenapa nggak belum muncul di Google? Karena belum melakukan proses yang ini Bu. Ya. Oke. Ini berarti saya dismiss Nah, ya. sekarang gini Bu, teman-teman semua, kalau melakukan proses yang tinggal indexing itu dibatasi sama Google paling tidak 10 Oke. dalam satu hari. Ini kan baru 2 nih. Mm-mm. Coba kalau misalnya Ibu lakukan terus, sekarang yang ketiga Bu, coba tes Ini dulu dismiss, aja klik biar dulu biar. ya. Itu di miss ya, klik. Berikutnya Oke, Ibu yang ketiga, oke, yang ketiga ini balik lagi ke ini aja, ya. Nah, ya. berarti kan tadi udah halaman 4, saya yang paling terakhir aja ya sambil ya. Ya, 3. Nah, copy. Sebentar Karena tadi. kalau lihat dari jarak itu mungkin 1 menit. Nah, 1 menit kalau berturut-turut itu maksimal 10. Oh, Tes bentar URL Pak, lagi, ini Bu. 962 salah Pak. Ini Nah, kayaknya saya salah salah nge-copy bentar. Ini oh, tadi 961, ini harus 962. Nah, ini berarti benar. oh Berarti ya. saya klik yang enter dulu ya. Tes lagi. Nah, Oke, tes live udah. URL. Baru tes live URL. Ya, ya 962 tuh sedang dites live URL. Oke. Oke, request indexing ya. Request indexing ya. Oke, ini Ya. baru 2. Total berarti udah 3 Bu. 3. Dari yang saya tadi yang pertama oleh saya sendiri. Oke. Lanjut apa mau Coba lanjut sekali lagi dulu, yang keempat biar lagi? Ibu hafal dulu. Oke, ini Biar yang lain juga tahu prosesnya. 963. Ya, copy. Ya. Enter, Enter ya, bentar. enter. Tes. Tes live URL. Oke, requesting index. Udah ya, 4 berarti Pak ya, udah. Ya. Sekali lagi Pak. Udah, berikutnya Ibu lanjutkan. Oke. Lanjutkan. Oke. Udah ini berarti apa? Udah apa ya? Ini baru Ibu dari awal sampai terakhir ini baru melakukan proses indexing ya Bu ya. Tinggal nanti tambah konten plus sampai berikutnya langsung indexing gitu. Dan Ibu jangan lupa di ini Bu,
dimasukkan ke lembaran kerja ya, Oke. Mm-mm. seperti Saya sih yang kemarin udah sempat bikin lembaran kerja begini, Pak, tapi buat saya sendiri sih. Ini oh makanya saya baru sampai 25. Saya baru sampai ini aja, makanya nggak proses indexing saya belum masukin. Baru ini aja proses publish content. coba Ibu buka dulu deh, biar saya juga tahu dan teman-teman yang lain tahu juga lembaran kerja. Sekalian mengingatkan apa sih yang dimaksud dengan lembaran kerja tadi. Coba Ini dibuka aja. udah belum masuk ya, Pak ya? Nggak ke share Eh, ke saya ya? Share Ibu, Masih itu ya, masih Google indexing sebentar. coba di ini dulu. Sekalian kita review sama teman-teman yang lain berangkat karena mungkin beberapa. Nah ini betul Bu. Ini saya baru sampai proses ini aja, sampai publish content aja, karena kan proses indexing baru hari ini. Oh iya, coba ke bawah Bu, terus Bu. Tanggal 24. Semua tanggal 24, Pak. Sebenarnya sehari. Oh iya. Nah, berarti sehari lebih dari 20 kan Bu. Berarti sebenarnya makanya saya bilang tadi bikin konten itu cepat ya. Tinggal masalah rajin atau tidaknya setiap hari itu aja. Iya, Pak. Menyisihkan waktu 1 jam misalnya. Ya, Saya nggak rajin tiap hari, saya sehari doang. cuma sehari aja setelah itu diem lagi ya Bu ya. Iya, ini ya keburu baru ada waktunya hari Kamis. Oh gitu, siap siap. Nggak apa-apa sih Bu. Yang penting target 1 minggu itu seperti yang di kurikulum ya. Itu Hmm, 50 Bu ya. iya, masih. Ya, satu Saya satu kurang minggu 25 50 berarti, Pak. dalam 1 bulan itu 200. Oke, Pak. Ini saya masih September, makanya saya masih ulang-ulang ya biasalah yang menggantikan kata ini, kata itu. Makanya saya Oh masih bilang iya, September. Nanti kan tinggal masuk ke Oktober, November, Desember. Mungkin bisa nyampe 200 sih. ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nanti terusin di bawah Bu ya, Iya. Hmm. terusin di bawah. Ini udah masuk bener. Ah, nah, coba ke kanan Bu. Sekarang saya mau evaluasi karena ini praktek ya. Iya. Nah, sekarang yang tadi ke atas Bu, langsung ke atas yang nomor, nah ya langkah 2. Itu sekarang di copy tanggal Bu. Tanggal hari ini, Tanggal hari ini, jam tadi barusan. kopi saya dari sini ya. Ya Dari 24 Ibu ya. Yang Astaga, 24-nya copy aja. Pindahin ke kanan. ini aja, Biar biar cepet cepat. aja. Iya. Kok nggak? Ini Kok sih? sekali saya ngasih tahu cara kerjanya juga biar cepet. Kadang Kopas itu lebih cepet dibandingkan nulis manual kadang. Tapi itu versi saya sih. Kalau Ibu Ya. nyamannya seperti apa, nanti kebalikan ya. Mm-mm. Nah ini tanggal 26. Masukin 26. Oh, Iya. diganti doang Iya, tanggalnya. diganti aja Bu. 26, Jamnya jam 10 berapa? Yang tadi itu sebelumnya 5 menit yang lalu aja kurang lebih. 10.45 berarti ya. Ya, kurang lebih aja nggak apa-apa. Oke, gini aja. Maksudnya ditandain ya, ke bawah lagi Bu. Yang lainnya sama sebetulnya. Maksudnya tadi udah berapa biji? 4 ya? 4. Ya, itu copy 4 biji aja. Untuk menandai bahwa yang ini udah gitu loh. Nanti yang belum mana gitu. Karena kalau kita tidak melakukan proses itu, kita nggak tahu Lupa. yang Ya, mana betul. sudah dinaik, mana yang belum. Oh, iya ya. Karena jangan-jangan belum dilakukan, akhirnya kita nggak muncul-muncul, jangan-jangan belum diindeks gitu loh Bu. Bentar, Pak, saya catat dulu. Tadi ternyata Pastiin yang semua 9. semua udah diindeks bahwa yang konten nomor 4, berapa tadi 945, 946, 962, 63 gitu udah melakukan proses indexing gitu. Itu kurang lebih aja Bu, nanti yang masalah tanggal nggak terlalu itu sebenarnya. Oke. Beda 1 menit kurang lebih ya. Maksimal kalau langsung indexing itu maksimal biasanya Google ngasih kesempatan cuma 10 kali. Tapi kalau begitu konten selesai terus diindeks itu bisa sampai 20 kali. Oh, oke. Berarti Itu saya selesai nanti. indeks, selesai indeks, selesai indeks. Itu bisa 20 kali. Oke, Bahwa Pak. pekerjaan itu kita udah selesai. Nah, Oh, nanti berikutnya ini dicek ya langkah 3 sama langkah langkah 4. Itu nanti sekitar 1 hari deh kurang lebih biar besok nyaman. ya. Ya besok Ibu cekin. Tapi ini diterusin dulu ya Bu ya. Nanti setelah selesai acara ini eh, diterusin. Berikutnya nanti muncul. Nah untuk ngeceknya sama tanggal ya Bu ya. Terus nanti baru di sini masuk halaman berapa.
halaman Hmm. 1, halaman 2, halaman 3, atau di atas halaman 3, tergantung nanti gitu. Berarti saya ini muncul di Google Index-nya dicek besok ya, jam berapa Ya, besok kira-kira ya? besok Saya aja. ngeceknya jam berapa gitu ya? Iya, ngeceknya berapa, terus masuk halaman berapa gitu. Oke, Pak. Mm-mm. Apa adanya, nanti tidak masuk pun nggak apa-apa, karena kita nanti baru melakukan proses yang langkah kelima, Bu. Oh, oke. Nah, langkah kelima inilah yang di materi kurikulum sudah kita siapkan. Tuh. Oke, Pak. Jadi gitu teman-teman semua langkahnya. Nah, kalau mau masuk ke materi berikutnya, di minggu ini sebetulnya kita belajar back internal dan eksternal. Saya stop share ya, Pak ya. Iya. Eh, jadi teman-teman semua, langkah berikutnya adalah bagaimana kita cara membuat backlink internal maupun backlink eksternal. Nah, untuk melihat itu saya akan buka dulu yang punya saya dulu ya, teman-teman. Oh, belum di-share ya, Bu? Sebentar, saya harus share dulu. Sudah lihat, teman-teman? Udah, Pak. Udah ya. Bapak Ibu, Kelihatan. ini saya kasih contoh bagaimana cara membuat backlink internal dan eksternal. Nah, sebelumnya kita sudah membuat yang namanya from ya. Saya sambil mereview lagi. From seperti ini ya. Ini juga saya ingin memberikan pemahaman juga supaya lebih tajam lagi bagaimana kita kenapa kita membuat from seperti ini gitu loh. Ya, sekaligus saya mengingatkan kembali bahwa sebuah konten ini sebagai contoh, misalnya kita membuat 900 kata, kemudian ada judulnya yang tadi sudah diperlihatkan, kemudian paragrafnya di paragraf pertama itu mencantumkan kata kunci utama. Jadi nanti yang ini tuh kalimat ini akan muncul di apa namanya, di paragraf pertama ya. Terus menggunakan bahasa emosional. Nah, selanjutnya di sini struktur ya, struktur H1, H2, H3 sampai H3 ada 1, ada 4 dan ada 10. Nah, yang ingin saya sampaikan penekanannya di sini adalah bagaimana kita membuat backlink internal maupun backlink eksternal. Nah, untuk membuat backlink internal dan eksternal, ini kita sudah siapkan from-nya. From-nya seperti ini. Buatkan 5 kata kunci. Mungkin saya akan ganti saja ini, misalnya ini 4 suku kata ya, huruf tebal dan miring ya. Ada tulisan di sini tebal dan miring ya, dan seterusnya 7 alasan ini untuk mempertajam kata kunci supaya tersebar, maupun 10 pertanyaan ya, ini juga sama untuk menyebarkan kata kunci. Nah, yang dimaksud dengan kata kunci itu sebetulnya terbagi 2 golongan ya, atau 2 kelompok. Yang pertama kata kunci utama, yang kedua adalah kata kunci turunan. Nah, kata kunci utama itu adalah kata kunci yang betul-betul sudah termasuk di dalam judul seperti ini. Paket umroh terbaik Agustus sekarang. Memang di sini saya membuatnya 5 kata ya, lebih banyak. Alasannya kenapa lebih banyak? Karena sasaran kita adalah konsumen. Bagaimana konsumen menulis sebuah pemikiran ketika dia ingin umroh di bulan Agustus, terus di wilayah Cikarang yang betul-betul terbaik gitu. Itu adalah suatu kalimat atau suatu kata yang memang banyak dipilih oleh customer gitu. Tapi kalau banyak juga memang yang cukup 3 kata. Nah, kalau cukup 3 kata biasanya masih terlalu general. Biasanya ini untuk kepentingan si pembuat atau si konten kreatornya sendiri. Tapi kalau untuk konsumen itu 5 kata. Nah, ini disebut kata kunci utama.
Kemudian kita akan membuat sebuah kata kunci turunannya. Nah, kata kunci turunannya saya misalnya 4 suku kata dengan tebal dan miring. Nah, sekarang hasilnya seperti apa gitu? Hasilnya seperti ini contohnya. Keluarlah kalimat-kalimat ini. Harga paket umroh, jadwal penerbangan umroh, biaya umroh murah gitu loh. Terus di sini juga kalau lebih detail lagi bisa aja munculnya di H3. Nah, untuk H1 ini ya, teman-teman. Ini H1. Terus ini H2, ini H3. Ya, ini H3. Terus di dalamnya ada yang saya tadi instruksi adalah tebal dan miring ya. Nah, jadi backlink internal itu adalah backlink ini adalah gimana caranya sebuah kalimat ini ya, sebuah judul artikel ini supaya si pembaca itu ingin mendapatkan informasi yang lebih detail terhadap apa namanya artikel yang muncul di sini, ya kan? Nah, misalnya di sini apa namanya ingin tahu jadwal penerbangannya seperti apa sih gitu kan? Nah, untuk bisa membuat jadwal penerbangan atau biaya umroh yang murah, kalau ini kan judulnya biaya umroh ya di bulan November misalnya, tapi pengen yang murah gitu. Nah, sebetulnya terus terang aja ini Bapak Ibu sangat supaya konten kita kuat ya, konten kita kuat, ini dibuat lagi, dibuat ulang. Ya, contoh ya, ini saya langsung praktekkan jadwal penerbangan umroh, copy ya, saya copy, saya pindahkan ke sini tuh, teman-teman. Saya pindahkan ke sini, paste. Ya, jadwal penerbangan umroh. Ininya kurang lebih sama saja, nggak perlu dirubah ya, teman-teman. Nggak perlu dirubah. Kita copy, masukkan ke ChatGPT. Ini seperti biasa, Bapak Ibu. Jadi kita mau membuat backlink internal. Nah, karena kita ingin tahu buat backlink internal, makanya kita harus membuat kontennya. Ya, kita akan buat kontennya. Nah, jadilah konten seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di dalam konten ini juga sama akan memunculkan kata kunci berikutnya yang tebal dan miring tadi, ya, Bapak Ibu. Tebal dan miring tadi. Ya, ini tebal dan miring. Sama seperti karena instruksinya sama nih seperti ini, Bapak Ibu. Buatkan 5 kata kunci. Jadi sesungguhnya kita sedang membuat konten ini harus saling terkait. Karena itu yang sangat disukai sama Google, sehingga konten kita akan semakin kuat dan insya Allah akan bertahan. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini dalam rangka untuk membackup konten yang tadi, yang utama akan di-backup oleh kata kunci internal, sehingga kita harus membuat juga kontennya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan langsung praktekkan. Jadi kita mengulangi lagi proses bagaimana kita membuat sebuah konten ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita membuat kata. Ini dari awal lagi Ibu-ibu ya. Seperti biasa produk. Ini kata kuncinya tadi sorry. Kata kuncinya adalah yang tadi ini ya. Yang ini jadwal penerbangan umroh. Jadwal penerbangan umroh. Terus ini gambarnya karena kita kalau gambar ini sebetulnya masih bebas ya Bapak Ibu, karena apa namanya masih bisa sebetulnya bisa aja bikin baru, tapi karena ini ingin praktek saya langsung cepatnya aja ya Bapak Ibu, gambar ini sebetulnya contoh aja nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Copy
Ini tadi posisinya di masuk Anur, gambar, terus ini saya copy. Nah ini jadwal penerbangan umroh ya. Nah kontennya yang tadi ini ya Bapak Ibu, saya copy kontennya, copy, masukkan ke sini. Ini seperti biasa ada proses COWA, CO baca 2, COWA, CO deny, CO baca. Oke, selesai. Ini kata kuncinya karena jadwal penerbangan umroh. Ya, jadwal penerbangan umroh. Saya masukin ke sini. Kita buat lagi di sini. Sebentar saya contohkan dulu. Sorry, ini saya masukkan aja langsung ke ChatGPT ya. Saya akan masukkan ke ChatGPT. Ini buatnya 5 aja, jangan banyak-banyak. Jamaah umroh, jamaah umroh, jadwal penerbangan umroh. Supaya penerbangan perjalanan dalam untuk jadwal seperti ini Bapak Ibu. Saya buat hanya 5 aja. Ya. Nah ini saya salah satunya saya copy ya. Saya copy. Masukkan ke sini. Ini CO Danai. Cek. Ini judul. Nomor WhatsApp. Tagnya. Teman usaha Biz ID. Langsung submit ya. Udah selesai semua submit. Sorry ini kategorinya belum. Oke. Submit. Nah, udah selesai Bapak Ibu. Kita akan cek di sini. Belanda. Nah, ini jadwal penerbangan ya. Nah, ini nih jadwal penerbang umroh. Ini saya copy gini ya. Copy. Sekarang masuk ke tadi saya sedang kerja di mana ya tadi? Yang bulan November. Yang ada kata penerbangan umroh tadi di mana ya? Bentar, Bapak Ibu tadi saya pakai hemat. Di prom bukan Pak yang Di mana Bu ya tadi saya bikin ya Bu? di notepad kalau nggak salah Bapak ngambilnya. Bukan. Bukan ininya, Oh, yang di kontennya, sininya ya. kontennya, Oh, konten oke. yang akan saya backlinkkan tadi. Bapak nggak tadi tuh nggak Bapak ngebuka langsung dari itu atau ya saya lupa. Lupa saya tadi juga. Uh, it-
bukan di sini. Sorry, sorry, sorry. Ini saya udah jadi ininya apa yang punya ibu ya? Tadi saya lupa Tad- penerbangan. Tadi Mas saya lihat Bapak cuma ngambil dari Notepad, Pak. Oh, Ngambil saya dari ngambil apa ya? penerbangan Cikarang, heeh, yang Bapak ngambil dari chat yang buat chat GPT itu, Bapak ngambil dari situ masuk ke sini. Jadi nggak ada yang dari artikel. Oh, nggak ada yang dari etikal ya? Oh gitu. Heeh. Ya udah kalau gitu ini karena contoh ya Bu ya. Saya buat yang punya ibu deh. Di sini ada nggak ya? Supaya agak enak melihatnya penerbangan. Nggak ada ya. Yang mirip-mirip. Yang terkait dengan penerbangan. Ah, ini penerbangan ya ada nih. Nah ini. Oh ini mah yang kita buat ya. Sorry. Yang saya buat ini. Eh, oke deh gitu. Kita ambil ini aja dulu. eh, Coba lihat lagi yang ada penerbangan. Penerbangan. Jalan. Penerbangan. Kalau enggak saya ngambilnya dari sini nih. Bisa kadang bisa dicari. Sebentar. Kopi. Coba saya cari di ada ya. Karena berhubung tadi saya ngambil dari Notepad ya, bukan dari apa namanya dari artikel. Harusnya dari artikel saya ngambilnya. Ya, berarti nggak ada. Ya apa nggak ada sih, juga Bisa, baru saya bisa, search. bisa kalau nggak ada, gini aja deh. Ini kan punya ibu ya. Sekalian prakteknya di tempat ibu aja, Bu ya. Ada nggak kalimat yang terkait dengan penerbangan? Saya Apakah juga lagi. tersedia Pak penerbang jadwal gini aja saya ganti nih ya, karena nggak masalah. Oke. Saya ganti masih oke lah kalimatnya Bu ya. Apakah tersedia jadwal penerbangan umroh? Tersedia jadwal penerbangan umroh dengan harga terjangkau fasilitas. Nah, ini pun Ya, sama aja Bu ya. ya Pak. Ya, ini aja, tinggal ini di eh, apa namanya? Nah ini nih, ya. Tadi ininya ini ya kan, kopi, ini ke paste, ya. Sudah oke. Supaya ini eh, kasih warna dah miring, tebal, sama kasih warna. Hmm, Warna font, warna nggak ada ya. Oke deh, gini aja, nggak masalah. Seperti ini ya, Bu. Eh, Tik kopi ini submit. Ntar saya supaya jangan lupa tadi judulnya ini promo umroh ya. Oke, ini submit. Di submit kita akan cek ya. Nah ini ya, Bu. Ini
Oh iya Pak. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tujuan daripada backlink internal itu adalah bagaimana konten yang sudah dibuat ini itu butuh link tambahan untuk supaya di backup oleh link ini, ya, di backup oleh link ini. Dan ini kalau kita klik, oh ya, ini maka akan muncul ini. Nah, sebetulnya di WSP ini juga sudah apa sudah banyak ya backup-nya sebenarnya, ya seperti ini. WA Baca 2 ini sebetulnya disebut backup internal juga, ini gitu ya, seperti itu. Jadi yang disebut backlink internal ini satu, dua, ya kan? Dan ini semua sebetulnya backlink internal dalam sebuah halaman. Tetapi yang karena ini apa namanya supaya lebih kuat lagi, makanya perlu adalah backlink internal yang memang untuk menegaskan bahwa konten ini betul-betul di backup oleh apa namanya di backlink internal. Nah, itu yang disebut dengan backlink internal. Nah, sekarang backlink eksternal. Nah, backlink eksternal ini memang sedikit agak sulit, bukan agak sulit, butuh kerjasama dengan pihak ketiga, ya. Nah, makanya kenapa teman-teman semua, makanya kenapa eh, kita dalam membuat website itu perlu kerjasama dengan orang lain, ya, dengan pihak ketiga. Nah, kalau kita tidak bisa membuat kerjasama dengan pihak lain, kita akan membuat konten membuat website yang lain. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, nah ini saya akan langsung praktekkan yang tadi yang ini ya. Sorry yang punya Ibu aja tadi mana ya? Satu lagi ini ya. Tadi sudah masuk ke backlink internal. Nah, sekarang bagaimana backlink eksternal? Nah, backlink eksternal ini adalah memasukkan apa namanya link atau website punya orang lain, maksudnya di luar yang ini ya. Nah, sebagai contoh saya juga punya website Tanur Haji Umroh. Ya Bapak Ibu, ini saya punya website seperti ini. Ini website punya saya juga. Nah, sekarang eh, supaya kuat yang ada kaitannya dengan apa bisnis, yang supaya berkaitan dengan bisnis, makanya saya akan backlinkkan ini ya, ini tanurhajiumrah.com ya. Saya akan masukkan ke tempat yang ini ya, yang contoh yang ini ya Bu ya. Yang ada paket umrohnya. Paket lengkap eksklusif umroh, ya kan? Atau saya ganti paket eksklusif umroh, atau saya gini aja dulu supaya kalimatnya sama. Ini saya linkkan dulu. Saya kasih judul. Nah, ini kan judulnya paket umroh ya, paket umroh 2005-2026 ya. Tinggal ini saya ganti aja paket umroh 2025-2026. Tanur seperti tadi, ini saya huruf miring dan tebal ya.
copy. Di-submit ya. Nah, ini ya. Jadi orang akhirnya penasaran ini link apa sih gitu kan terkait dengan paket umroh. Fasilitas premium promo hemat, semua kebutuhan promo terpenuhi dengan paket umroh ini bla bla bla. Anda tidak perlu repot. Berarti, nah ini nggak perlu repot lagi untuk masalah hotel dan sebagainya. Berarti ada di sini nih, klik ini. Nah, ngeklik muncullah ini paket ini. Nah, di situ ada penawaran-penawaran. Gitu. Ya, Bapak Ibu, ini yang dimaksud dengan paket yang dimaksud dengan backlink eksternal. Nah, sekarang pertanyaannya gimana dengan backlink eksternal yang ya, kalau di luar ini? Nanti carinya adalah paket-paket kaitannya dengan konten yang sangat berhubungan, ya, yang berhubungan. Nah, untuk itu makanya teman-teman seperti di kurikulum saya akan ingatkan lagi di kurikulum kita mengerjakan website yang berikutnya, website personal, ya, mengerjakan website personal sama website yang ini yang satu lagi. Jadi targetnya sebetulnya Bapak Ibu itu ke depannya itu mengerjakan buat konten itu di 3 website. Nah, salah satunya adalah website yang ya Ibu website yang teman usaha bisnis ini sebagai website induk karena di sini banyak sekali yang terlibat. Kalau banyak sekali orang yang terlibat, maka website ini makin kuat. Nah, untuk website yang kuat inilah nanti akan dijadikan backlink eksternal. Jadi Bapak Ibu di luar website ini akan punya website secara pribadi. Jadi isinya ini semua milik masing-masing. Nah, milik masing-masing ini untuk memiliki backlink eksternal, makanya di inilah nanti dijadikan basic internal. Nah, kalau ini saya contohkan di sini di luar apa namanya di luar website yang punya teman usaha, saya akan backlinkkan di tempat yang punya saya ini, gitu loh, Bapak Ibu. Biar nanti apa namanya Google mencatat bahwa oh ternyata punya banyak backlink eksternal. Nah, supaya nanti minggu depan kita akan belajar membaca data supaya pemahamannya lebih akurat lagi. Minggu depan teman-teman akan belajar tentang ini, teman-teman. Di sini nih. Jadi ada halaman, ya kan? Ada halaman. Terus nanti ada jumlah klik, ya, jumlah klik. Terus nanti juga backlink eksternal dan internal, ya. Backlink eksternal dan internal. Sebentar. Backlink, nah ini link ya. Link eksternal dan internal, teman-teman. Nah, contoh nih ya. Contoh, ini punya teman usaha, ini punya backlink internal. Nah, ini, teman-teman. Di backup oleh portal Umroh Bogor sama Tanur Beach ID. Nanti ke depan yang ini juga akan muncul nih. Yang teman-teman akan muncul di sini tadi. Nah, ini jumlahnya juga banyak. Dan ini memang jumlahnya harus banyak, teman-teman. Ya. Terus dari berapa link. Jadi itu tujuannya backlink eksternal. Dan lebih kuat lagi adalah kalau teman-teman di backup lagi sama authority-nya yang cukup tinggi. Nah, apa itu authority-nya nanti teman-teman bisa belajar aja di ChatGPT. Satu lagi kuncinya teman-teman, ketika teman-teman mengalami kesulitan pemahaman terkait dengan digital marketing, sebetulnya mudah sekarang itu bisa ditanyakan di ChatGPT. Contoh ya seperti tadi. Apa yang dimaksud dengan authority?
website yang bernilai tinggi untuk tujuan backlink eksternal. Ya, teman-teman, ketika teman-teman mengalami kesulitan, apa yang dimaksud dengan authority website untuk tujuan backlink eksternal ini akan dijelaskan oleh ChatGPT. Nah, untuk pendalamannya silakan nanti teman-teman baca ya. Pendalaman pemahaman apa itu maksud dengan backlink eksternal yang memiliki authority tinggi. Terus nanti bisa di berikan contoh. Berikan contoh website eksternal yang berhubungan dengan umroh dan haji. Ini kita sedang mencari. Ini sekali lagi pemahaman dalam rangka teman-teman mengetahui bahwa konten teman-teman itu kalau masuk ke konten-konten yang ini, teman-teman, yang ini nih ya, sesuai dengan arahan dari ChatGPT, bisa berkomunikasi, terus tercantum di sini, itu website teman-teman akan kuat sekali. Itu teman-teman, mungkin saya akhiri materi terkait dengan backlink internal dan eksternal. Ada yang perlu ditanyakan teman-teman? Mau nanya Pak, Ya. kalau nanti saya bikin backlink eksternal, berarti websitenya saya nyari website luar ya? Maksudnya itu Iya. nyari yang punya Bapak aja atau yang tadi Sementara dicontohin sama yang punya Bapak? saya dulu aja. Oke, siap. Ya, sementara itu aja dulu. Oke Pak. Yang lain? Oh ya, eksternal internal ini kalau bisa minimal satu konten itu 3-5. Backlinknya, Backlink internalnya, internalnya ya. internal Nah, 5. backlink internalnya nggak harus bikin konten baru ya, Bu ya. Bisa aja konten yang sudah ada disambungkan aja. Oh, jadi saya Betul. tinggal ngambil dari kalau Bapak kan bikin yang baru, kalau saya berarti saya cari yang hampir samaan, bisa promo juga gitu kan? Iya, betul. Oke. Betul, Bu. Minimal 3, 5 lebih bagus. Oke, Pak. Gimana teman-teman? Ada yang lain lagi? Oh ya, untuk praktek, tadi saya udah mempraktekkan. Nanti ini ada videonya. Sebetulnya kalau cara pembuatannya itu buat konten itu selalu berulang itu aja. Sehingga untuk cara cepatnya silakan lihat video. Ya, video yang ada di channel YouTube saya juga ada itu semua. Jadi prakteknya gampang sekali. Tinggal apa namanya teman-teman mau nggak belajar secara bertahap langsung praktek, insya Allah cepat. Tadi juga Bu Willy juga udah cepat sekali kan, dalam satu hari itu udah 25 gitu. Berapa jam Bu kira-kira Ibu buat itu Bu? Saya dari jam 11 sampai jam 3 dan banyak distraction. Oh, Maksudnya banyak ada diskusi. ini ada itu. Iya, Itu iya, iya. 11 sampai jam 3, 11 sampai jam 3 sih. Oke, Bu. Jadi sangat cepat. Sekali lagi saya mengingatkan teman-teman bahwa sangat ideal ketika teman-teman mengikuti kurikulum ini ya, teman-teman. Nanti saya akan share juga bagi yang sudah praktek, saya akan share ininya, biar nanti teman-teman apa namanya ada guidance gitu, Pak. Ya, mana yang sudah dilakukan, mana yang belum. Terus nanti detail ini juga akan saya jelaskan juga pada saat di materi-materi berikutnya.
Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Pak Teja masih online? Baik, Bapak Ibu, Gimana kakak? masih silakan. Nah, nah ini apa namanya trial yang kalau tadi saya lihat dari Kak Willy itu udah punya experience ya. Walaupun memang stepnya masih step di awal. Kemarin tuh udah optimasi ya, udah pengindekan Pak Masud. Tadi udah dipraktekkan, Pak. Oh ya yang tadi ya. Berarti Yang kemarin tadi memang itu yang belum ya. 5 kali. Saya Kemarin 1 kali tambah 4 kali ya. oke. Minggu Ya nggak lalu apa-apa. udah, Pak. Oh Cuman ya. sayanya belum nyampe situ. Oh iya iya iya, nggak apa-apa. Karena kan memang ini belajarnya sebetulnya poinnya adalah ketika habis dipelajarin praktekin. Nah rekaman itu jadi panduan gitu. Rekaman itu kan enaknya di post, praktekin, coba apa masih nggak ngerti dimundurin lagi gitu. Nah ini mudah-mudahan jadi pola yang produktif ya. Nah terus gini Kak Willy, ini juga buat Kak Dadan dan Kak Febri ya. Kalau ternyata nanti metode kelas ini berhasil, ini akan apa? Kita akan tetapkan beberapa harga kelas ini. Ya nanti saya masih menghitung-hitung apakah kita jual di atas 5 juta atau 11 juta atau berapa. Karena ini kan kelas seharga mahal ya. Pembelajarannya itu sampai 3 bulanan, 2-3 bulan gitu ya, yang standar. Nah, kalau misalkan sampai ekspor seperti ini sebagai digital kreator, digital konten, saya pikir harga 5 atau belasan juta itu nggak masalah ya. Nah, nanti ini bisa kakak-kakak jual. Untuk apa? Ya untuk bisa mendapatkan nanti ya revenue kita. Kira-kira gitu. Kakak, lanjut Pak Masud kalau ada lagi yang mau disampaikan. Saya pikir cukup ya. Kita yang penting praktekkan lagi, Ibu Willy, eh, apa yang tadi menjadi pembelajaran kita, termasuk mengindeks sampai selesai. Siap, Pak. Ya, begitu aja sih. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan, langsung review Google Search Console-nya gitu, internal, eksternal, terus data-datanya, termasuk yang tidak masuk indeks, yang belum masuk Google itu, bagaimana cari solusinya. Itu juga ada nanti di materi-materi berikutnya. Mungkin cukup Pak Teja, hari ini saya sudah share. Kita ketemu lagi di minggu depan untuk yang praktek. Pak Teja, sudah cukup nih. Udah setengah 12. Pak Tejanya udah nggak ada, Pak. Udah nggak ada ya? Oh, nggak ada. Baik, Bu. Kalau gitu, teman-teman, Ibu, makasih, Bu Willy. Sama Pak. Mungkin Pak Ari, Pak Prono mungkin udah live juga. Pak Dadan, dan Pak Susmanto, selamat mencoba untuk praktek. Nanti tidak segan, jangan sungkan untuk menghubungi saya secara langsung atau Pak Teja ya, jika ada kesulitan. Siap. Saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.